Allahu Akbar, Berhala inilah yang telah melindungi kami dari musuh, dan berhala inilah yang telah menurunkan hujan untuk tanaman-tanaman kami sehingga subur. Allah. Dan kita juga doakan kepada Pak Iwan selalu dalam keadaan sehat. Bagi jamaah yang tidak sempat menerima dengan penuh, apakah ini dalam keadaan mampu, nanti bisa dilihat kembali pada ibu. Kata Allah muliaku ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru kami, tengku-tengku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga segenap pemangku kebijakan di Gampung Prada, Bapak Geci, Tungku Imum, Tuhaput, Tuhalapan, juga segenap ayahanda kami pengurus masjid BKM Masjid Al-Hidayah, juga kepada orang tua kami di Safari Subuh BBC. Ini tadi BBC itu kalau panjangnya itu bahasa Inggris, Pak ya. Boleh nggak kalau saya tafsirkan dengan tafsir yang lain pakai bahasa Indonesia? Izin, Pak ya. Kalau menurut kami BBC itu kepanjangannya adalah bersama berbagi curahan rahmat. Boleh, Pak ya? Nah, karena kepanjangan baru ya. Kenapa saya katakan bersama berbagi curahan rahmat? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha sayyaratun minal malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling dunia. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mencari komunitas-komunitas, majelis-majelis yang dibacakan di majelis tersebut ayat-ayat Allah, yang ada nasihat-nasihat di majelis tersebut, dan dibacakan salawat kepada Rasulullah di masjid tersebut, di majelis tersebut. Maka jika malaikat itu menemukan majelis seperti itu, maka kata Allah, ughshuhum birahmati, limpahkan, kucurkan rahmatku kepada majelis tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini jamaah subuh BBC luar biasa. Setiap subuh selama lebih 10 tahun, Pak, selama lebih dari 10 tahun setiap subuh selalu bersama para malaikat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga upaya-upaya dan usaha-usaha yang dilakukan oleh guru-guru kita di BBC mendapatkan berkah di sisi Allah dan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Dan juga kepada seluruh jamaah warga Gampung dan jamaah subuh BBC, saya tadi ketika duduk di situ, Ustadz Irwandi kebegah cika dan ulikut soalikut. Kamu pikir Ustadz Fakhruddin? Ternyata ketika kami balik ke belakang, ternyata ada abang kami, ada guru kami yang sangat mulia. Beliau adalah Ustazuna Bang Fadil Rahmi. Ini izinkan sedikit saya perkenalkan siapa beliau. Beliau adalah panutan kami mahasiswa Aceh di Mesir.
ketika di Mesir dulu kami punya organisasi yang membawahi seluruh keluarga mahasiswa Aceh. Beliau ini ketika di Mesir membuka usaha, tepatnya usaha di bidang tiketing, tiket pesawat, di mana sebagian dari usaha tersebut disedekahkan kepada mahasiswa-mahasiswa di Al-Azhar yang membutuhkan. Banyak dari beliau, usaha-usaha dari beliau tersebut banyak membantu mahasiswa Al-Azhar. Dan ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau juga subhanallah salah satu daripada tokoh ikan yang menjadi pelopor pengentasan buta huruf Al-Quran. Ini betul. Dari tahun, kalau nggak salah saya dari tahun 2012 atau 2013 beliau menggagas program tahsin ikat Aceh. Utusan-utusan ikat dikirim ke seluruh wilayah-wilayah pelosok, tujuannya untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran. Dan kami baru dapat informasi kemarin dari salah satu kawan kami bahwasanya Bang Fadil Rahmi ini ketika beliau mungkin sampai sekarang masih menjabat sebagai DPD, beliau ternyata memiliki tanggungan, kalau nggak salah saya betul kita pastikan lembaganya 30 anak yatim. Ada anak yatim yang beliau tanggung hidupnya. Nah, jadi subhanallah, kamu di atas mimbar, gure kamu bersama masyarakat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kebaikan bagi beliau dan keluarga beliau. Amin ya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW pernah duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari langit. Dilihat ke atas ternyata pintu langit sudah terbuka, dan dari arah langit tersebut turun malaikat. Lalu malaikat Jibril yang sedang duduk bersama Rasulullah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pintu langit malam ini dibuka oleh Allah, padahal pintu langit tidak pernah sebelumnya dibuka oleh Allah. Dan itu turun malaikat, Allah turunkan malaikat, padahal malaikat itu tidak pernah sebelumnya diturunkan oleh Allah." Lalu malaikat tersebut berjalan menuju Rasulullah SAW, lalu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dua cahaya sebagai hadiah daripada Allah. Cahaya pertama adalah surat Al-Fatihah, dan cahaya kedua adalah penghujung akhir surat Al-Baqarah." Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mengawali majelis kita ini, marilah sedikit kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada seluruh jamaah yang berhadir dan juga keluarga kita, serta negeri kita Nanggro Aceh Darussalam dan juga Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, membuka keberkahan, memberikan kepada kita sosok pemimpin yang baik dan mulia di mata Allah. Ala hadhihi niyyatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti mengenal kota Mekah. Kota Mekah ini merupakan kota tempat dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW dilahirkan dan tinggal di kota Mekah, masyarakat kota Mekah mengalami penyimpangan luar biasa. Mereka adalah masyarakat yang menyimpang secara ideologi, menyembah berhala, menyimpang secara syariat, dan menyimpang secara akhlak.
Mereka adalah masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat yang jauh daripada peradaban, masyarakat yang terbelakang. Namun tahukah kita bahwasanya generasi-generasi pertama yang tinggal di Mekah, sebagai catatan bahwasanya Mekah itu didirikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi ke Mekah, meninggalkan keluarganya di sana. Pada saat itu Mekah belum ada apa-apa, masih berupa tanah tandus. Lalu Allah keluarkan air Zam-Zam di kota Mekah. Ada sumur Zam-Zam, ada sumber mata air di Mekah. Melihat sumber mata air tersebut, datanglah dari kabilah-kabilah Arab, khususnya daripada Bani Jurhum dan Bani Khuza'ah, mendatangi kota Mekah meminta izin untuk tinggal di Mekah. Diizinkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Maka sejak saat itu Mekah pun menjadi ramai penduduknya dengan sistem pemerintahan yang solid. Dan orang-orang Mekah di awal-awal hari, generasi-generasi pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Situasi ini terus berlanjut selama berapa tahun kira-kira? Kurang lebih 1200 tahun orang-orang Mekah beriman kepada Allah. 1200 tahun. Namun sayangnya generasi-generasi akhir yang tinggal di Mekah, meskipun mereka masih beriman kepada Allah, tapi sayangnya ilmunya cetek, imannya lemah. Kenapa bisa lemah? Karena tidak ada ulama dan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah. Ini fase yang disebut di dalam ilmu tauhid sebagai fase ahlul fatrah, fase kekosongan wahyu. Maka puncanya adalah ketika datang satu orang laki-laki namanya Amru bin Luhai al-Khuzai. Siapa Amru bin Luhai al-Khuzai? Beliau ini adalah seorang presiden Mekah, wali kota Mekah. Amru bin Luhai al-Khuzai melakukan perjalanan ke negeri Syam suatu hari. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya orang Arab Mekah itu ketika musim dingin mereka ke negeri Syam, ketika musim panas mereka ke Yaman untuk berdagang. Negeri Syam itu terletak di utara Jazirah Arab. Sekarang negeri Syam itu mencakup Lebanon, Suriah, Yordania, dan terakhir adalah Palestina yang sekarang sedang berjuang melawan pendudukan Israel, melawan penjajah Israel. Nah, Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke Syam. Di negeri Syam beliau melihat sampai ke satu perkampungan namanya Kampung Balqa. Ini Kampung Balqa kalau bapak-bapak cek terletak di barat Yordania. Sampai di Balqa, beliau melihat satu pemandangan yang ganjil sekali. Bahwasanya orang-orang Balqa itu mereka menyembah patung, menyembah berhala. Dan Amr bin Luhai aneh, ngerasa aneh. Kenapa? Karena di Mekah tidak ada yang menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada orang-orang Balqa, wahai penduduk kampung, kenapa kalian menyembah berhala? Lalu penduduk kampung itu pun menjawab, kami menyembah berhala ini karena berhala ini adalah Tuhan kami. Berhala inilah yang telah memberikan kemakmuran untuk kampung kami. Berhala inilah yang telah melindungi kami dari musuh. Dan berhala inilah yang telah menurunkan hujan untuk tanaman-tanaman kami sehingga subur. Amr bin Luhai mendengarkan penjelasan tersebut, tersentuh hatinya. Ternyata bisa berhala menurunkan hujan.
Sekali lagi, Amr bin Luhai ini adalah produk masyarakat yang imannya itu lemah, ya, yang imannya itu tidak kuat, tidak ada petunjuk dari wahyu. Ya. Akhirnya apa? Amr bin Luhai karena tidak punya konsep berpikir secara kritis, menyebasa gadanya nget, maka menyenget bagah dipenget, kena penget ujung-ujungnya. Padahal kalau kita pakai akal pikiran kita, bagaimana mungkin berhala yang dibuat dengan tangan kita sendiri bisa memberikan kita kemakmuran? Masalah hana tamang lamakai. Namun Amr bin Luhai tidak punya konsep berpikir seperti itu. Akhirnya dia termakan bualan tersebut. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia minta kepada penduduk kampung supaya bikin satu berhala untuk dia bawa pulang ke Mekah. Dibuat satu berhala dan dibawa pulanglah ke Mekah. Ini adalah sejarah berhala pertama sekali diimpor ke Mekah. Dan berhala pertama itu dinamai dengan Hubal. Lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai? Dia gunakan kekuasaannya, dia gunakan jabatannya untuk memerintahkan orang-orang Mekah supaya menyembah berhala yang baru diimpor tersebut. Maka terpaksa orang-orang Mekah menuruti perintah pemimpin mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun menjadi masyarakat yang menyembah berhala. Dari masyarakat agamis menjadi masyarakat paganis. Dari masyarakat yang menyembah Allah menjadi masyarakat yang menyekutukan Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara ulah siapa? Gara-gara ulah pemimpin yang nget dan bagah dipenget. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejak saat itu orang-orang Arab di Mekah menjadi masyarakat yang kita kenal sebagai masyarakat jahiliyah selama kurang lebih 250 tahun, hingga akhirnya Rasulullah diutus untuk menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Yang bisa kita petik adalah bahwasanya betapa suatu jabatan kekuasaan, suatu jabatan tersebut, kekuasaan tersebut betul-betul tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kenapa? Karena pengaruhnya luar biasa. Coba bayangkan orang-orang Mekah yang sudah beriman kepada Allah 12 abad bisa menjadi masyarakat yang menyimpang gara-gara satu orang pemimpin. Oleh karena itu para ulama tidak pernah memandang enteng dalam persoalan memilih pemimpin. Ada syarat kualifikasi. Imam Al-Mawardi menulis kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau menjelaskan di situ apa saja syarat-syarat kualifikasi seorang pemimpin yang layak dijadikan pimpinan. Ada sekitar 7 syarat, namun kesimpulannya ada 2. Yang pertama adalah hafidh, yang kedua adalah alim. Hafidhun alim. Hafidh artinya adalah pemimpin tersebut harus punya integritas, harus punya adalah, imannya harus kuat, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pemimpin itu harus alim, harus punya kapasitas intelektual yang bagus, punya pemahaman agama yang bagus, punya pemahaman terhadap ilmu, punya ilmu yang kuat. Supaya apa? Supaya tidak bernasib seperti Amr bin Luhai yang nget dan bagah dipenget tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah diantara syarat-syarat yang harus kita perhatikan saat kita memilih seorang pemimpin, dan setiap pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang harus kita garis bawahi bersama, bahwasanya mendapatkan pemimpin yang baik, mendapatkan pemimpin yang mulia, mendapatkan pemimpin yang bertakwa, menurut sebagian ulama tidak dimulai dari kotak suara, tidak dimulai dari pemilu. Dari mana dimulai? Dari diri kita sendiri. Sejak kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sejak kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sejak kita menghilangkan kezaliman-kezaliman yang biasa kita lakukan dan bertaubat kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri, siapa yang tidak kenal dengan Imam Hasan Al-Basri? Sayyidut Tabi'in, penghulunya tabi'in, tabi'in nomor 1 di masanya. Beliau hidup di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan Abdul Malik bin Marwan ini memiliki tangan kanan seorang panglima militer yang sangat kejam sekali, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini adalah orang bertangan besi. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun, orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai oposisi. Oposisi pemerintah semuanya dihabisi oleh Hajjaj. Kejam luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah korbannya Hajjaj, itu kebanyakan adalah ahlul bait. Maka perbuatan Hajjaj yang kejam itu mendapatkan kecaman dari berbagai macam orang, dari ulama ataupun orang awam. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri mendengarkan ada satu orang yang mencaci Hajjaj karena sifatnya yang kejam tersebut. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Apa kata beliau? La tasubbul Hajjaj, jangan kalian upat si Hajjaj yang kejam tersebut. Innahu law halakal Hajjaj, sesungguhnya seandainya Hajjaj itu meninggal dunia, yatawalla alaikumul qiradatu wal khanazir, yang akan menggantikan Hajjaj itu adalah manusia-manusia dengan kepribadian, mohon maaf, seperti monyet dan babi. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Lalu beliau berkata, ini mohon diingat baik-baik, Pak. Ummalukum a'malukum kama takunu yuwalla alaikum. Ummalukum, orang-orang yang hari ini duduk di kursi kekuasaan, menentukan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan kalian. A'malukum adalah hasil perbuatan tangan kalian, hasil perbuatan kalian. Kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kalian, begitulah pemimpin yang akan memimpin kalian. Nyanggekeun le Imam Hasan Al-Basri. Kalau masyarakat itu baik, maka pemimpin juga baik. Kalau masyarakat itu buruk, maka pemimpin juga buruk. Maka kalau kita ingin mendambakan pemimpin yang baik, perbaiki diri kita, perbaiki masyarakat kita terlebih dahulu. Apakah ada bukti selanjutnya? Ada. Ada seorang sastrawan dan sejarawan dari abad kelima, namanya Abu Mansur Ats-Tsa'alibi, menulis kitab namanya Lataiful Ma'arif. Dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau menjelaskan hubungan antara masyarakat dan pemimpin. Beliau mengambil sampel dari pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang kami sebutkan barusan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, karakteristiknya itu adalah orang yang suka dengan syair, galahat dengan puisi, galahat, puisi, pantun, syair. Beliau senang sekali dengan sastra. Ternyata masyarakat yang beliau pimpin adalah masyarakat pecinta sastra. Orang-orang yang tinggal di masa beliau, yang hidup di masa beliau adalah rakyat, masyarakat yang suka dengan sastra. Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia, digantikan oleh anaknya namanya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik berbeda hobi dengan ayahnya.
Kalau ayahnya suka sastra, beliaunya suka dengan arsitektur, suka dengan bangunan-bangunan yang indah. Ternyata masyarakat yang dipimpinnya juga memiliki pola yang sama, suka dengan arsitektur. Turun ke bawah, Walid bin Abdul Malik meninggal dunia, digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik berbeda hobi dengan abangnya. Kalau abangnya suka arsitektur, adiknya yang dia sukai apa? Yang dia sukai adalah kuliner dan mohon maaf dan selir. Perempuan, budak perempuan yang dijadikan istri. Itu lagi populer di masa itu. Beliau suka kuliner dan perseliran, maka orang-orang yang beliau pimpin pun suka dengan hal itu, sama. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, digantikan oleh khalifah yang luar biasa, khalifah yang adil, khalifah yang sangat baik, namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ke-8 dari masa dinasti Umayyah. Beliau ini hobinya apa? Hobinya 3, Pak. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua berpuasa, dan yang ketiga adalah sholat malam. Ternyata masyarakat yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga punya pola yang sama. Mereka suka baca Quran, suka sholat malam, dan suka berpuasa. Bahkan ketika mereka bertemu satu sama lain, ini menceritakan Imam Al-Fa'alibi, ketika mereka bertemu satu sama lain, pertanyaannya itu bukan apa kabar, tapi pertanyaannya adalah berapa juz sudah Anda baca hari ini? Apakah Anda ada sholat malam? Nyan pertanyaan. Maka besok-besok Pak, kalau saling bertemu satu sama lain, digantikan dengan selain kita tanya apa kabar, kita bersalawat kepada Rasulullah, lalu kita tanyakan berapa juz sudah khatam. Ya Pak ya. Beginilah kondisi masyarakat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, begitu juga pemimpinnya. Dan tahukah kita, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu masa paling makmur dalam sejarah Islam. Tahu profesi paling susah di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz? Yang paling susah itu adalah Baitul Mal. Susah sekali jadi orang-orang pegawai Baitul Mal di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kesulitan. Bukan kesulitan karena cari donatur, kesulitan karena mencari penerima zakat. Susah sekali cari penerima zakat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa susah cari penerima zakat? Karena orang-orang sudah pada kaya, nggak mau lagi terima zakat. Begitulah gambaran betapa makmurnya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang masyarakat dan pemimpinnya hobinya itu adalah membaca Al-Quran, berpuasa, dan sholat malam. Semoga kita warga Nanggau Aceh Darussalam juga bisa merasakan hari-hari tersebut. Lalu pindah ke generasi di bawahnya, khalifah-khalifah di bawahnya, sampai ke khalifah nomor 13, namanya Walid bin Yazid. Ini berbeda dengan pendahulunya. Walid bin Yazid ini hobinya apa? Hobinya itu adalah minum khamar dan pesta musik. Nyo khalifah minum minuman keras dan pesta musik. Kalau bahasa anak sekarang itu adalah dugem, Pak ya. Dugem dan alkohol itu hobi Khalifah Walid bin Yazid. Bahkan sebelum meninggal dunia, sebelum dipenggal itu beliau minum khamar dulu. Ternyata masyarakat yang dia pimpin juga punya pola yang sama. Hobi masyarakat pada saat itu apa? 2, khamar dan pesta musik. Bagaimana rakyat, begitulah pemimpin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
kalau kita mendambakan negeri kita ini menjadi negeri yang makmur seperti di masa Khalifahan Umar bin Abdul Aziz, mendapatkan pemimpin yang baik seperti Umar bin Abdul Aziz, syaratnya perbaiki diri kita terlebih dahulu, perbaiki keluarga kita dan perbaiki masyarakat kita. Sebaliknya, kalau masyarakat tersebut adalah orang-orang yang melanggar hukum Allah, yang berbuat zalim, maka pemimpin yang terpilih tidak jauh-jauh dari karakteristik seperti mereka. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah. Dari tadi saya tidak membaca ayat Al-Quran, dari tadi saya nukilkan daripada sejarah-sejarah sebagai bukti untuk memperkuat. Sekarang kita masuk ke dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim sebagai wali bagi orang-orang yang zalim lainnya, bima kanu yaksibun, atas perbuatan buruk mereka. Wali di sini, kalau kita lihat terjemahan mushaf dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai sahabat teman. Namun kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir, wali di situ diartikan sebagai pemimpin. Artinya apa? Orang-orang zalim akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim sama seperti mereka. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwasanya zalim dalam ayat ini maknanya umum, baik zalim terhadap diri sendiri ataupun zalim kepada masyarakat. Ayat ini mencakup orang-orang yang berbuat dosa, hobi berbuat dosa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat, termasuk pedagang yang menzalimi pembeli. Ini mencakup seluruh kezaliman. Apakah dosa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri ataupun dosa yang kita lakukan untuk orang lain. Ini sesuai dengan pernyataan Imam Qurtubi. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa ma adrakum bi Fakhruddin Ar-Razi. Ini kalau bapak-bapak, Fakhruddin Ar-Razi ini adalah salah satu ulama yang luar biasa, ulama yang menguasai berbagai macam ilmu, ulama ensiklopedis. Seluruh ilmu beliau kuasai, apakah ilmu agama ataupun ilmu eksak, luar biasa ilmunya. Kami dulu ketika mengaji di Kairo, guru kami bernama Syekh Husam pernah berkata bahwasanya metodologi kurikulum pendidikan yang dirumuskan oleh Imam Razi adalah metodologi terbaik yang pernah diajarkan. Maka kalau guru-guru kami di sini ada yang pegang pondok pesantren, setidaknya coba kita pelajari bersama bagaimana cara Imam Razi mendidik murid-muridnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir namanya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan, ini kalimat ini tertancap di hati kami, betul-betul kena di hati kami saat kami membaca kalimat ini. Apa kata beliau? Al-ayatu tadul, ayat yang kami bacakan barusan maknanya adalah annar ra'iyyata maka kanu zalimin fallahu yusallitu alaihim zaliman mithlahu, bahwasanya rakyat artinya adalah rakyat itu dari bahasa Arab rakyat, bahwasanya rakyat apabila diisi oleh orang-orang yang zalim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kepada mereka pemimpin yang sama zalimnya seperti mereka. Kalau masyarakat diisi oleh orang-orang yang suka memberi dan menerima suap, maka pemimpin mereka pun tidak jauh-jauh dari mereka. Kalau masyarakat diisi oleh orang-orang yang suka berzina, maka pemimpin mereka pun tidak jauh-jauh dari mereka, dari masyarakat tersebut. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan,
wa idza aradu an yatakhallasu min hadzal amir zalim, apabila mereka ingin berlepas diri dari pemimpin yang zalim tersebut, falyatrukud dzulma, maka tinggalkan kezaliman, jangan berlaku zalim. Ini kata-kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh menginginkan pemimpin yang baik, namun langkah pertama adalah perbaiki diri kita terlebih dahulu. Usahakan dalam waktu 1 hari itu kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan dalam waktu 1 hari kita sisihkan waktu untuk mengingat dosa-dosa kita, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ada 10 menit Pak ya. Ini sudah 35 menit. Saya ada stopwatch ini Pak. Jadi 10 menit ke depan saya tutup dengan sebuah kisah di dalam Al-Quran, bahwasanya kalau kita melihat ke dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dan tahukah kita apa hukuman yang paling berat? Hukuman yang paling berat itu bukan hanya siksa neraka, tapi hukuman yang paling berat itu adalah laknat Allah. Laknat itu artinya adalah at-tardu min rahmatillah, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk pertama yang diusir, dilaknat oleh Allah, bukan seorang penzina, bukan seorang pencuri. Yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang mulia, yang mendapatkan tempat mulia. Makhluk ini berasal dari dunia, namun diangkat derajatnya sampai ke surga, bahkan dinobatkan sebagai khazinul jannah, sebagai bendahara surga. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa nama makhluk tersebut? Nama makhluk ini bernama Azazil. Azazil menjadi makhluk pertama dilaknat oleh Allah. Kenapa bisa dilaknat oleh Allah? Karena saat Allah perintahkan Azazil untuk sujud, memberikan sujud penghormatan kepada manusia, kepada Adam, kepada Nabiullah Adam alaihissalam, Azazil dengan bangga membangkang perintah Allah tersebut, lalu berkata, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih mulia dari Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Tak sudi aku bersujud kepada Adam yang derajatnya lebih rendah daripada aku. Itu kata Azazil. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Azazil sebagaimana dikisahkan dalam surat As-Saff, qala khruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Wahai Azazil, keluarlah daripada surga, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk dan engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Maka makhluk bernama Azazil ini sejak saat itu berubah nama menjadi iblis. Iblis artinya adalah al-ya'isul ba'is, makhluk yang putus asa. Putus asa kenapa? Karena dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat oleh Allah? Karena Azazil meskipun ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tempatnya luar biasa, masalahnya dia menyimpan satu penyakit yang luar biasa besar di dalam hatinya, luar biasa berbahaya. Apa nama penyakit tersebut? Namanya adalah ananiyah. Diambil dari kata-kata Azazil sebelumnya, qala ana khairum minhu, saya lebih mulia. Ananiyah itu artinya adalah saya, keakuan. Apa itu? Maksudnya adalah egoisme, ego. Bahwasanya dia merasa dirinya saya yang paling mulia, saya yang paling baik, saya. Dan tahukah kita, para ulama berkata bahwasanya selama masih ada ananiyah di dalam hati kita, maka sulit kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ananiyah inilah
merasa diri kita lebih baik, lebih penting, saya inilah yang membuat kita berbuat zalim kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ananiyah inilah yang mendorong kita untuk senantiasa berbuat dosa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berharap mendapatkan pemimpin yang baik, maka langkah pertama, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah, meninggalkan kezaliman. Dan juga kita tidak akan bisa meninggalkan kezaliman sampai kita menundukkan diri kita sendiri, menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan egoisme yang ada di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita harap dengan majelis yang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, dan Allah kirim pemimpin yang baik untuk memimpin negeri kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين.